Keinginannya untuk tidak lanjut lagi di pesantren memang sudah direncanakan sejak kelas 3 di akhir-akhir semester 1 dan sudah mendapatkan informasi juga bahwa teman semasa kecilnya berencana ingin melanjutkan sekolahnya di STM Korfri 02 Balaraja. Pada akhirnya Arsya memutuskan untuk tidak lanjut di pesantren bukan bentuk kekecewaannya karena tidak lulus, tetapi memang sudah diniatkan sejak lama. Pada keputusan ini, Arsya memberitahukan pada ibunya yang saat itu sedang kecewa atas hasil yang membuat Arsya tidak lulus. Tapi pilihan sudah ditentukan. Arsya tetap menguatkan keinginannya untuk bisa lanjut sekolah di sekolah yang telah dipilihnya. Walau dengan sangat terpaksa, ibunya pun mengizinkan. Tapi ibunya bingung bagaimana dengan persyaratannya, sedangkan Arsya tidak lulus. Namun Arsya tetap melanjutkan niatnya untuk berangkat esok hari bersama temannya. Keesokan harinya, berangkatlah Arsya bersama temannya menuju ke sekolahan dan sangat siap untuk mendaftar. Sesampainya di sekolahan, Arsya merasa ada sesuatu yang aneh, seolah menunjukkan bahwa sekolah ini sangat bebas. Melihat abang-abangan yang tidak berpakaian rapi, rambut banyak yang gondrong, celana ngetat, dan terlebih lagi banyak yang merokok di luar area sekolahan sambil senyum. Ini yang gua mau. Hahaha, begitulah ucapnya dalam hati. Setelah selesai mendaftar, Arsya beranjak pulang bersama temannya. Dengan sangat tidak sabar, Arsya ingin buru-buru sampai di rumah karena ingin memberitahu soal ini pada ibunya. Setelah tiba di rumah, Arsya bergegas memberitahu pada ibunya soal pendaftaran. Sontak ibunya kaget karena sedikit kebingungan, lalu bertanya, "Kok bisa kamu daftar sedangkan kamu statusnya belum lulus? Terus bagaimana dengan ijazah atau persyaratan yang diperlukan?" Arsya pun menjelaskan pada ibunya soal pendaftaran. Justru Arsya juga sedikit kebingungan karena pihak sekolah tidak menanyakan soal persyaratan, hanya disuruh mengisi formulir pendaftaran. Walau dirasa sangat aneh, tapi Arsya tetap terus melanjutkan niatnya. Dan pada keesokannya sudah bisa ikutan ospek murid ajaran baru. Selanjutnya bergegas menyiapkan peralatan untuk ospek yang sudah diberitahu sebelumnya. Setelah semua sudah lengkap peralatan ospek yang Arsya beli, lalu dirapihkan dan siap untuk dibawa besok. Tibalah masa ospek yang dipimpin oleh kakak kelas. Saat itu tidak ada hal yang aneh di awal-awal ospek. Namun tiba juga masa ospek yang baru terasa seperti disiksa dan dipaksa. Para calon murid baru dikumpulkan dalam satu kelas, dan benar saja salah satu kakak kelas mengeluarkan permen yang terbungkus. Namun tetap saja itu akan terasa permen cap jigong karena Arsya sudah menebak. Perintah dari kakak kelas adalah bahwa permennya harus benar-benar diemut dalam mulut dan berakhir di barisan meja yang dekat pintu keluar. Dimulai dari barisan meja sudut pojok kelas. Sangat tidak beruntung, Arsya justru berada di barisan ketiga. Belum dimulai ritual ngemut permennya, Arsya benar-benar sudah merasa jijik dan mual, serasa ingin muntah. Lanjutnya permen itu sudah berada di tangan Arsya. Dengan sangat terpaksa, permen itu pun akhirnya diemut juga.
Haha, ya daripada dihukum. Berakhirlah sudah masa ospek baru. Bergegas keluar dari kelas lanjut untuk pulang sambil menunggu angkot yang ke arah Jati. Tiba-tiba ada beberapa murid menyapa lalu bertanya, "Balik ke arah Jati ya?" "Iya nih, sama dong, kebetulan kita-kita orang balik ke arah Jati juga." "Wah, mantap dong, kita bisa berangkat bareng, pulang bareng." Dari situlah terbentuknya basis Jati pada di eranya. Bukannya naik angkot, malah numpang di truk Puso. Ya, berawal dari ajakan teman barunya. Justru kegiatan BM ini terus dilakukan hingga berakhirnya masa ospek murid baru. Lagi-lagi Arsya mendapati kabar yang tidak mengenakan dari teman-teman barunya. Entah temannya mendapatkan kabar ini benar atau tidak. Yang jelas bagi murid yang belum ada ijazah atau persyaratan semacamnya tidak bisa lanjut, dengan kata lain belum keterima sepenuhnya. Kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah mendengar kabar ini. Amat sangat disayangkan, Arsya yang sudah ikut ospek justru harus terhenti karena tidak bisa memenuhi persyaratannya. Setelah mendengar kabar seperti itu, Arsya memutuskan untuk tidak berangkat lagi ke sekolahan itu. Mungkin untuk sementara waktu yang bisa Arsya lakukan adalah menunggu info dari pesantren sambil berharap ada kabar baik. Beberapa hari telah dilalui, akhirnya tiba apa yang diharapkan Arsya. Datangnya seorang ustadz ke rumah Arsya membawa kabar baik bahwa Arsya bisa lulus jika ikut ujian susulan. Lanjut sang ustadz bertanya pada Arsya, jika lulus mau balik lagi ke pesantren apa sudah memilih sekolahan lain? Sejak lama saya memang tidak berniat untuk menetap di pesantren. Lantaran keputusan ini saya buat bukan atas kekecewaan saya terhadap hasil ujian. Setelah sang ustadz memberitahu tanggal dan tempat yang sudah ditentukan, sang ustadz berpamitan. Arsya menemani sang ustadz sampai keluar rumah sambil berucap syukur. "Terima kasih Pak Ustadz sudah bersedia ke rumah dan memberi kabar baik ini. Insya Allah segala sesuatunya akan saya siapkan untuk ujian susulan nanti." Telah tiba waktu yang ditentukan jadwal ujian susulan. Arsya benar-benar terlihat bersemangat sekali dan berdoa agar mendapatkan hasil yang terbaik. Setelah selesai mengikuti ujian susulan, Arsya berharap, cemas menunggu hasil sambil terus berdoa. Arsya pun mendapatkan kabar gembira karena hasilnya lulus. No pesta coret-coret. Dengan hasil lulus di ujian susulan, Arsya melanjutkan keinginannya yang tertunda. Sayangnya, setelah lengkap persyaratannya, Arsya diputuskan untuk masuk di gelombang kedua, yang tentunya biaya agak sedikit lebih mahal. Sekali lagi Arsya memohon pada ibunya untuk diizinkan sekolah yang telah dipilihnya, dan ibunya pun mengizinkan. Arsya memang sudah dikenal sebelumnya karena dia sudah pernah ikut ospek, jadi tidak canggung lagi saat-saat pertama kalinya berada di kelas. Ya, Arsya berada di kelas jurusan listrik. Sebagian temannya ada yang di mesin dan otomotif. Hari telah berlalu, banyak kisah yang telah Arsya lewati. Temannya pun bercerita tentang peristiwa yang menyeramkan, yaitu tataran kelas 1. Ini terjadi di bawah tol Bitung. Lanjutnya sambil mencari jawaban untuk cerita dari sang teman, namun Arsya terdiam. Ya, karena memang Arsya sudah tahu bahwa STM terkenal sering tawuran. Mau tidak mau harus tetap dilanjutkan dan sudah terlanjur juga. Dari sinilah kisah Arsya yang di pesantren merubah drastis. Kenakalannya di STM benar-benar merubah segalanya.
Benar saja, yang terjadi adalah tiada hari tanpa tawuran. Ya, memang jalur basis Jati adalah paling banyak melewati jalur basis musuh. Wajar saja jika angkot yang basis Jati taikin sering pecah kacanya. Ini yang disebut tantangan. Nggak berani ya nggak sekolah loh. Nggak ngelawan ya pasti dibantai. Tapi Arsya tetap pada pilihannya dan percaya juga bahwa teman-temannya pun bernyali semua. Mau tidak mau terkadang suruh menggantikan kaca yang pecah. Anehnya sang supir selalu saja meminta ganti di pihak Arsya, tidak pada yang melakukan. Begitu terus menerus kediannya. Namun pihak sekolah geram karena diperlakukan sangat tidak adil dan merugikan. Akhirnya pihak sekolah mulai menolak jika kejadiannya terulang kembali. Merasa marah dan sangat dirugikan, teman-teman pun sepakat untuk melawan jika terjadi bentrokan. Dan benar saja, ketika dilawan angkot pun aman. Ya begitu terus dan terus, ada yang dari setiap jalur basis musuh yang aman tidak mengusik, tapi sebagiannya pun masih saja mantekin. Hingga ada satu kejadian di salah satu sekolah ternama juga. Namun yang ini SMA, ya wajar saja jika para lelaki STM butuh cewek. Pada hari itu kejadian yang tidak terduga. Sekumpulan anak STM dari musuh memang sedang main. Jumlahnya sangat banyak, terbagi jalur kiri, jalan dan kanan. Ketika basis Jati sedang arah pulang dan parahnya keadaan sangat macet, alhasil salah satu musuh melihat angkot yang dinaikin basis Jati terkepung. Tidak ingin terjadi ada yang pecah kaca angkot, basis Jati pun berontak dan balik melawan. Sayangnya salah satu teman Arsya yang mengamuk justru malah salah sasaran, namun tidak terjadi luka yang berat. Setelah mengobati sang alumni Korpri, keadaan menjadi kondusif. Bergegas pulang basis Jati dengan aman, berbeda dengan Arsya yang sedang merengek karena kesakitan. Tertusuk ujung payung. Ya lukanya hanya ringan sih, namun detak jantung menandakan shock. Sama halnya kejadian di jalur Telesonik yang sangat terkenal macetnya. Ketika rombongan basis Jati sedang arah pulang, terjadi penghadangan. Seperti pihak musuh sudah niat menunggu rombongan basis Jati pulang. Salah satu dari mereka melihat angkot yang ditaikin basis Jati. Alhasil terkepung dan diobrak-abrik. Ada yang berusaha ingin masuk ke dalam angkot. Dengan sangat beruntungnya ternyata di dalam ada aparat polisi yang sedang tidak berdinas. Sontak pelajar itu ditangkap, namun karena berontak akhirnya terlepas. Angkot ingin memutar arah agar tidak terjadi sesuatu. Keberuntungan memihak basis Jati. Ternyata ada mobil polisi yang sedang berpatroli. Dengan sigap minta dikawal sampai tujuan. Ya, setahun sudah berlalu. Kini Arsya dan teman-temannya naik ke kelas 2. Walaupun yang dilalui sangat terseok-seok, tetapi ada sebagian naik karena perbaikan nilai, ada juga yang naik bersyarat karena memang sangat buruk di absensi. Naik kelas 2 tentunya tidak semakin aman di jalur, namun semakin menjadi-jadi bentrokannya. Bahkan kerap kali mengadakan janjian. Dari kelas 2 lah jiwa tawurannya semakin membara. Jalur Telesonik janjian dengan musuh, mereka gabungan. Dari pihak Arsya hanya 29 orang, mereka jebol. Jalur turunan makam Cikoneng janjian juga, pihak musuh lumayan banyak. Pihak Arsya hanya 12 orang, itu pun yang 2 lagi hanya menonton. Pada saat jalan-jalan jalur kota untuk merayakan HUT sekolah, namun tidak terjadi tawuran kala itu di setiap jalur sepi, seperti diliburkan. Namun di kejadian yang ini, Arsya benar-benar sudah sangat merasa lelah. Wajar saja di hari itu bentrokan bertubi-tubi. Basis Jati bersama perwakilan basis yang lainnya
benar-benar kewalahan karena meladeni setiap jalur basis musuh, hingga terjadi bentrokan terakhir di jalur basis Jatake. Memang pihak musuh sudah jebol, namun tidak jauh dari jalur itu ada hadangan kembali. Tetapi karena sudah merasa lelah, mereka memutuskan berjalan kaki dan sama sekali tidak berniat untuk bentrok. Pas pada saat jalur musuh sudah dilewati, namun kelakuan teman Arsya yang satu ini benar-benar membuat musuh malah jadi menyerang karena dicengin sama temannya Arsya. Wah, sangat tidak diduga yang mengejar bawa golok babi berukuran besar. Dengan terseok-seok, Arsya menyadari sesuatu. Jika terus berlari, resiko jatuh itu pasti ada dan dibantai karena sudah sangat kelelahan. Arsya pun meladeni si golok babi itu dengan kopel di sisa-sisa tenaga dan sudah hampir ingin jatuh. Arsya memutuskan untuk menyerah dan kabur. Larinya sudah tidak stabil karena kepala serasa pusing dan merasakan mual juga. Namun sempat melihat ke arah belakang, ternyata teman Arsya juga ikut membantu. Dengan bermodalkan kopel juga, namun tidak sangka justru kopel itu nyangkut di goloknya. Alhasil teman Arsya pun memutuskan untuk lari dan melindungi diri. Arsya dengan merasa kesakitan di kakinya sempat berhenti di pinggiran jalan karena merasa sudah aman dari kejaran. Tiba-tiba Arsya muntah sangat banyak dan merasa kelelahan. Akhir-akhir menjelang kenaikan kelas 3, justru bukannya semakin rajin tapi malah semakin menjadi-jadi. Alhasil ujian kelas 2 di semester 2 membuatnya Arsya berstatus sebagai naik bersyarat. Namun tetap saja sih naik ke kelas 3. Ya, dengan syarat perbaiki nilainya yang buruk. Di awal-awal sebagai kelas 3 memang tawuran tetap berlanjut, namun tidak separah seperti di kelas 2. Dikarenakan teman-teman basis Jati sepakat untuk mulai rajin dan perbaiki absensi, mengingat waktu kelulusan hanya sebentar. Akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat lebih rajin, berpakaian rapi layaknya anak SMA. Berbulan-bulan telah berlalu dan akhirnya pun ujian akhir nasional tiba. Pas pada saat baik Arsya maupun temannya benar-benar terfokus pada ujiannya. Tidak lagi ada niatan untuk bentrok dan tawuran karena sudah sangat ingin merasakan kelulusan. Setelah 3 hari berlalu menjalani ujian akhir dan uji kompetensi, Arsya bersama teman-teman mendapatkan hasil yang sangat membahagiakan. Hasilnya lulus, tentunya bersama teman yang lainnya.